Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Informasi Sarana dan Prasarana. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup sistem informasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu mengenai sistem adalah sekumpulan objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antara objek tersebut bisa dilihat dari satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi suatu informasi yang memiliki arti dan manfaat bagi manusia. Nah, di sini untuk sarana dan prasarana sendiri yaitu adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat berpindah-pindah. Nah, untuk prasarana adalah suatu fasilitas yang memiliki guna untuk menjalankan fungsi dari sekolah atau madrasah. Sedangkan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, seperti mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran yang lainnya. Nah, di sini pengertian dari sistem informasi sarana dan prasarana adalah sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pendataan sarana dan prasarana. Kemudian, pada umumnya sistem informasi sarana prasarana menangani pengolahan sarpras seperti pengadaan, pendistribusian, pendataan, opname, perbaikan, serta pemusnahan sarana dan prasarana. Oke, selanjutnya di sini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Nah, pada ruang lingkup manajemen sarpras ini terdapat 5 ruang lingkup, yaitu yang pertama perencanaan, kemudian pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Nah, di sini yang pertama yaitu perencanaan dari sarana dan prasarana. Perencanaan sarpras merupakan proses kegiatan rasional dan sistemik dalam penetapan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari, rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien, seperti planning. Nah, di sini planning merupakan pemilihan ataupun penetapan tujuan-tujuan organisasi, penetapan strategi, program, proyek, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk pengertian dari pengadaan sarana dan prasarana di sini merupakan suatu gabungan kegiatan penyediaan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan guna mencapai apa yang menjadi tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Seperti keperluan sarana dan prasarana bersangkutan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, dan juga tempat dengan harga dan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk pengaturan sarana dan prasarana di sini dalam proses pengaturan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Nah, kemudian poin selanjutnya dalam ruang lingkup manajemen sarpras yaitu penggunaan sarana dan prasarana. Nah, dalam hal penggunaan sarana dan prasarana ini dapat juga dikatakan dengan pemanfaatan. Jadi pemanfaatan dalam sarana dan prasarana. Jadi untuk mendukung proses pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, itu tadi yaitu penggunaan sarpras sebagai pemanfaatan ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, poin terakhir dalam ruang lingkup yaitu mengenai penghapusan sarana dan prasarana. Jadi dalam poin ini apa yang dimaksud? Nah, yaitu penghapusan sarana dan prasarana yaitu kegiatan pembebasan dari pertanggungjawaban yang berlaku. Nah, mungkin sarpras dalam suatu lembaga pendidikan tersebut kurang bermanfaat, kurang berperan, jadi itu bisa dihapuskan atau ditiadakan. Nah, untuk peniadaan barang-barang tersebut bisa digunakan dengan mungkin menjualnya kembali atau menukar dengan beberapa sarpras yang lebih bermanfaat dalam lembaga pendidikan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian manajemen sistem informasi sarana dan prasarana dan ruang lingkup dari manajemen sarana dan prasarana. Mungkin cukup sekian, selanjutnya bisa dijelaskan kepada yang bertugas. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ihda, yaitu B. Cara kerja sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya, yaitu 1. Menginventarisir sarana dan prasarana sekolah. 2. Merencanakan program sarana dan prasarana sekolah. 3. Mengadakan perencanaan dan pelaksanaan sarana prasarana sekolah. 4. Mengadakan perencanaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana laboratorium IPA. 5. Mengadakan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sarana laboratorium komputer. 6. Mengadakan perencanaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana peralatan olahraga, kesenian, keterampilan, dan sarana ekstrakurikuler. Yang ketujuh adalah mengadakan perencanaan dan pelaksanaan bahan praktikum IPA komputer. Selanjutnya adalah yang ke-8, mengadakan perencanaan dan pelaksanaan barang habis pakai. 9. Mengadakan perencanaan dan pelaksanaan sarana perpustakaan. Yang ke-10, mengadakan perencanaan dan pelaksanaan sarana jaringan internet. Yang ke-11, mengadakan perencanaan dan pelaksanaan sarana media pembelajaran. Yang ke-12, melaksanakan program perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. 13. Melaksanakan program perbaikan dan pemeliharaan lingkungan sekolah. Yang ke-14, menyusun skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang terakhir, melaksanakan program penghapusan sarana prasarana sekolah. Materi selanjutnya adalah Sistem Informasi Sarana dan Prasarana. Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana adalah sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah proses bisnis inventarisasi barang dan aset yang dimiliki sebuah perusahaan maupun pusat studi. Sistem informasi yang diusulkan dapat mencetak QR code atau barcode barang, dapat mempermudah admin yang dijalankan oleh staf wakil kepala sarana dan prasarana dalam pengelompokan barang. Sistem informasi yang diusulkan dapat mencari nama barang dan transaksi peminjaman barang yang sudah tersimpan di database jika sewaktu-waktu lupa penyimpanan buku alat dan peminjaman. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan tadi. Jadi untuk poin yang keempat, yaitu tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan mengandung arti sekelompok orang, seperangkat pedoman, dan pemilihan peralatan pengelolaan data, menyimpan, mengolah, dan memakai data untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan dengan menyuguhkan informasi kepada manajer supaya dapat dimanfaatkan pada waktu secara efisien. Nah, itu singkatnya seperti itu. Nah, jadi untuk sistem informasi manajemen pendidikan ini perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Jadi seperti itu. Itu untuk poin yang D, yaitu sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, kemudian sebagai penutup, yaitu kesimpulan dari presentasi makalah kali ini, yaitu sistem informasi sarana dan prasarana merupakan sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pendataan sarana dan prasarana. Seperti itu. Untuk ruang lingkup sistem manajemen sarana dan prasarana antara lain yaitu perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan pengontrolan. Dalam hal ini ruang lingkup yang
tertera adalah saling berkaitan dengan adanya sarana dan prasarana yang ada. Kemudian sistem informasi manajemen pendidikan, sistem informasi manajemen yang mengandung arti sekelompok orang, seperangkat pedoman dan pemilihan peralatan pengelolaan data, menyimpan, mengolah dan memakai data untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan menyuguhkan informasi kepada manajer supaya dapat dimanfaatkan pada waktunya secara efisien. Nah, mungkin cukup dari kami presentasi makalah kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.